Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang saat ini kita bisa rasakan adalah nikmat manisnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bersama-sama sejenak duduk bermajelis ilmu, mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Semoga ini semuanya kita niatkan semata-mata mencari wajah Allah Azza wa Jalla, mencari ridha Allah Azza wa Jalla, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semuanya di surganya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Panas yang begitu dahsyat, ketakutan yang menghantui, kebingungan yang berlipat-lipat, dan ketidakpedulian manusia terhadap kekasihnya. Bahkan kekasih terdekat pun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, bahkan lari dari ibu dan bapaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada waktu itu mereka mendapatkan sebuah perkara yang sangat menyibukkannya. Sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang yang terdekat. Mereka memikirkan masing-masing, memikirkan amalan masing-masing. Itulah sekelumit kondisi manusia nanti di hari kiamat. Dan dalam kondisi tersebut, dalam kondisi yang mencekam, yang menyeramkan tersebut, ada di antara manusia yang mereka terjebak dalam kegelapan yang mencekam, tidak tahu, tidak mengetahui arah atau jalan yang harus dia titi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lantas, siapakah mereka yang malang nasibnya
yang mana mereka terjebak dalam kegelapan dan kebingungan sampai tak tahu arah kemana dia harus titik, tak tahu arah kemana dia harus pergi. Mereka tidak lain adalah orang-orang yang melakukan kezaliman ketika di dunia. Orang yang gemar melakukan perbuatan zalim di dunia, maka nanti di hari kiamat akan merasakan kegelapan yang mencekam. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah menghabarkan kepada kita semuanya. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kepada umatnya dalam sebuah hadis. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, Ittaqu ad-dhulma. Ittaqu ad-dhulma. Waspadalah kalian terhadap kezaliman. Ya ikhwah, kita di dunia hidup berinteraksi dengan Rabb kita, hablum minallah wa hablum minan nas, dan interaksi dengan sesama manusia. Maka ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan Allah dalam masalah ibadah mungkin, atau dengan sesama manusia, hubungan sesama manusia, jangan sampai kita meninggalkan bekas-bekas kezaliman. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, Ittaqud dzulma. Waspadalah kalian dengan kezaliman. Kenapa demikian? Fa inna dzulma, karena sesungguhnya kezaliman dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Waliyahzubillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lantas, apa yang dimaksud dengan zalim? Ya, apa arti zalim? Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud kezaliman di sini dalam hadis ini? Salah seorang ulama yang bernama Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, beliau menyebutkan bahwasannya zalim itu adalah wad'us syai' fi ghairi mawdhi'ih, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya perbuatan zalim itu sesuatu yang melampaui batas, yang tidak pada tempatnya. Sebuah kejahatan, sesuatu yang melampaui batas dari semestinya, maka itulah sebuah kezaliman. Ingat ikhwan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga dia melampaui batas dari yang sewajarnya, dari kejahatan, aniaya, dan hal-hal yang tercela lainnya. Dan kezaliman ini bermacam-macam tingkatannya. Ya, bermacam-macam tingkatannya. Dari tingkat yang paling parah
sampai level yang paling bawah. Adapun kezaliman atau adapun macam kezaliman yang pertama, kezaliman yang paling parah, di mana kezaliman ini dikatakan dzulmun azim, kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat dahsyat, yaitu kezaliman berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ini sebuah kezaliman. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan engkau jadikan tandingan untuk Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah, di samping juga engkau beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah. Maka sebagian ulama rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan makna asyirik, taswiyatu ghairillahi billah min khasa'isillah, menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah kesyirikan. Contoh yang menjadi kekhususan bagi Allah adalah rububiyah, perbuatan Allah, yang itu khusus, hanya Allah yang mampu. Seperti menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Yang mengatur alam semesta, yang merajai, yang kuasa atas segalanya. Ini di antara rububiyah Allah. Dan seandainya rububiyah ini kita letakkan kepada makhluk, atau kita yakini ada makhluk selain Allah, ya, ada makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang mampu, punya kuasa mengatur alam semesta, mungkin pawang hujan, atau dia pun ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi, maka itulah perbuatan syirik. Atau dari segi uluhiyah, termasuk kekhususan Allah, dari segi uluhiyah, dari segi ibadah, ya, perbuatan hamba yang berupa ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, dia berikan kepada makhluk. Ibadah untuk jin, bertawakal kepada makhluk, kepada jin, kepada kuburan, menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dan yang sebagainya. Maka ini sebuah kezaliman. Atau termasuk dari kekhususan Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah memiliki asma wa sifat yang kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla, tentu tidak serupa dengan makhluk. Maka tingkatan yang pertama, tingkat kezaliman yang paling parah dan paling dahsyat adalah perbuatan syirik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar.
yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Kenapa dikatakan kezaliman, ikhwan? Kenapa syirik dikatakan kezaliman? Kita kembali kepada definisi yang pertama tadi. Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang seharusnya ibadah diberikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, lantas dia berikan kepada makhluk. Lantas dia tujukan kepada makhluk yang ibadah. Ya, mulai dari uluhiyah maupun ibadah bersifat uluhiyah dari perbuatan makhluk, dari ibadah, sholat, zakat atau yang lainnya. Kemudian dia berikan kepada makhluk, maka itulah sebuah kezaliman. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat naif orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada mereka rizki, yang banyak mengkaruniakan nikmat untuk kita semuanya. Justru sebagian mereka bersyukur kepada selain Allah Azza wa Jalla. Membalasnya bukan kepada Allah, bersyukur bukan kepada Allah, namun kepada makhluk yang lemah. Betapa banyak kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan panen padi, memberikan nikmat dengan panen padi yang berlimpah ruah, yang kita bisa nikmati untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk makan kita sehari-hari 3 kali. Namun sebagian mereka justru bersyukur, justru membalas nikmat yang Allah berikan tersebut kepada Dewi Padi, di mana mereka memberikan sesajen, memberikan tumpeng, persembahan yang diletakkan di pojok-pojok sawah sebagai rasa syukur mereka kepada Dewi Padi yang mereka klaim yang memberikan rezeki, yang menjadikan mereka berlimpah ruah panennya. Ini sebuah kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada para nelayan yang begitu beragam, dari ikan-ikan yang ada di lautan, bermacam-macam ikan yang ada di lautan yang mereka dapatkan ketika bernelayan, berburu ikan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panen yang berlimpah ruah dari ikan-ikan yang mereka dapatkan, kalau mungkin istilah orang Jawa adalah along, pelaut yang mendapatkan ikan banyak ketika pulang dari melaut, itu namanya along. Lantas mereka justru berterima kasih, membalas kebaikan tersebut, membalas nikmat tersebut kepada Nyi Roro Kidul, atau yang mereka kenal dengan Dewa Laut, penghuni laut, dari kalangan jin-jin, dedemit-dedemit yang ada di lautan. Sehingga mereka setiap tahunnya membuat sebuah acara yang disebut dengan sedekah laut.
atau orang Jawa bilang nyadran. Mereka melakukan sebuah ritual, upacara khusus, menyembelih sapi, kemudian kepalanya dihanyutkan di tengah lautan. Dan berbagai macam makanan-makanan yang mereka hidangkan dan dihanyutkan di tengah lautan. Itu fenomena yang kita dapati ya jemaah. Ini sebuah kezaliman. Allah yang ngasih rezeki kepada kita semuanya. Ya, mulai dari panen padi yang berlimpah, ikan-ikan yang di lautan yang bisa kita manfaatkan untuk rezeki kita semuanya. Lantas kita justru membalasnya dengan bersyukur kepada makhluk-makhluk yang lemah, kepada para jin-jin, setan-setan yang mereka justru durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan. Ini sebuah kezaliman. Karena menyembelih merupakan ibadah, maka ibadah hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan sebagian mereka ketika mendapati kesuksesan dalam berbisnis, kelulusan anak, kemajuan perusahaan, terkadang sebagian mereka justru berterima kasih, pergi ke dukun, minta kepada dukun agar ditambahkan lagi rezekinya. Atau sebagian mereka pergi ke kuburan para wali-wali, meminta di kuburan tersebut kepada orang-orang soleh. Semakin semangat dengan anggapan bahwasannya karena kelulusan saya, kesuksesan saya, disebabkan saya minta kepada perantara wali-wali tersebut atau orang-orang soleh tersebut, mengkeramatkan mayat-mayat atau orang-orang sudah meninggal dari kalangan para wali maupun orang-orang soleh. Maka wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena dahsyatnya dosa syirik, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam berat keras orang yang melakukan kesyirikan, tidak akan diampuni dosa-dosanya selama dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah nyatakan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah. Dan Allah ampuni dari dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Dalam ayat yang lain Allah juga tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini khitab kepada Nabi Muhammad namun berlaku untuk seluruh umatnya. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik sedikit saja, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan terhapus seluruh amalanmu, dan engkau nanti di akhirat benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau seandainya Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini, yang Allah pilih sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu Allah, kalau dia berani-berani melakukan kesyirikan, maka Allah akan batalkan seluruh amalannya. Lantas bagaimana kita? Siapa kita dibanding dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hati-hati.
dalam beragama. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang kita ketahui, yang kita sadar atau tidak kita sadari. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa, di mana doa ini agar kita terhindar dari perbuatan syirik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka bima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu untuk melakukan kesyirik. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari berbuat syirik kepadamu. Yang kami sadari sedikit pun, dan kami memohon ampun kepadamu, wahai Allah, dari menyekutukanmu yang kami tidak mengetahuinya, atau yang kami tidak sadari. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara jenis kezaliman yang kedua adalah berbuat zalim li nafsi, berbuat zalim kepada diri sendiri. Berbuat zalim kepada diri sendiri. Bagaimana itu? Yaitu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya perbuatan zalim, perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, yang dia nikmati pada saat itu, akan menjadi bumerang. Ya, akan menjadi bumerang, akan menjadi siksa, azab bagi dia sendiri. Dia hakikatnya telah menganiaya sendiri, telah menjadikan dirinya terkena azab Allah Azza wa Jalla. Itulah zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai contoh, orang yang berzina, mungkin di saat itu dia merasakan nikmatnya berbuat zina. Atau orang yang minum khamr, dia merasakan nikmatnya minum khamr. Atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang mereka rasakan nikmat di situ. Maka hakikatnya dia telah menjerumuskan dirinya dalam penganiayaan. Menjerumuskan dirinya sebab terkena azab Allah Azza wa Jalla. Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia menganiaya dirinya sendiri. Itu sejatinya. Karena wahai jamaah, kaum muslimin wal muslimat, orang yang melakukan dosa maupun maksiat, hidupnya tidak akan tenang. Dia akan selalu was-was. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dia merasa kebingungan. Ketakutan yang mencekam. Itu yang dirasakan dari pelaku-pelaku perbuatan dosa. Lantas bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di alam kubur? Dan bagaimana kita dibangkitkan dari alam kubur menghadap Allah Azza wa Jalla? Tentu semuanya akan dihisab, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Dia tidak akan tenang, gelisah, gundah gulana dari dosa yang dia kerjakan. Waliyadzubillah. Karena perbuatan dosa, wahai jamaah, sedikit atau banyak,
kecil atau besar, akan mendatangkan dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Maka ana yakin kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari perbuatan dosa, pasti kita berdosa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang berdosa. Hendaknya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kata Allah. Maka bertaubatlah semuanya wahai segenap kaum muslimin. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, orang mukmin atau orang muslim yang melakukan perbuatan dosa, hendaknya dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau dia telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, dzakarullah, dia langsung ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat Allah. Ingat apa? Dzakarullah lidunubihim. Ingat atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Maka siapa yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah Azza wa Jalla. Itu hendaknya seorang muslim ketika melakukan dosa maupun maksiat sadar. Harus sadar. Dan setelah itu dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Maka termasuk perkara yang sangat penting wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sejenak merenung, bermunajat, duduk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita merenungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan. Kita lakukan di tengah malam, ketika sholat tahajud, sholat witir, atau yang lainnya. Coba renungkan, sudah berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Sedangkan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala, saat sampai detik ini Allah sayang kepada kita semuanya. Allah terus berikan rezeki kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa menghirup udara. Allah masih berikan penglihatan, pendengaran bagi kita. Coba kalau seandainya Allah Tabaraka wa ta'ala cabut sedikit dari nikmat-nikmat ini, apa yang akan terjadi? Maka renungkan sejenak dan minta ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebaik-baik hamba adalah yang mengakui kesalahan, lantas dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kezaliman yang ketiga adalah berbuat zalim kepada orang lain. Dan ini banyak terjadi dari kalangan menengah maupun dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas maupun menengah ke bawah, dari kalangan pejabat sampai pemimpinnya, atau dari kalangan menengah ke bawah. Bisa saja mereka berbuat zalim. Dan ini sering banyak dilakukan oleh manusia. Perbuatan ini banyak dilakukan oleh manusia. Tapi
Tapi ingat wahai kaum muslimin, kezaliman kepada sesama makhluk tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sampai dia meminta dihalalkan kepada orang-orang yang dizalimi. Seorang hamba ketika melakukan kezaliman kepada sesama yang lain, maka ingat, Allah Subhanahu wa taala akan tuntut nanti di hari kiamat. Dia akan berhak menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Dan Allah akan hisab sampai dia minta penghalalan kepada orang yang dia zalimi. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan atas kalian sebuah kezaliman kepada diriku, dan saya jadikan di antara kalian, saya jadikan bahwasanya zalim itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Seorang presiden, seorang pemimpin yang tidak adil, berbuat zalim kepada rakyatnya, bertindak semena-mena kepada rakyatnya, ini ada hisabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang pemimpin yang tidak adil, berbuat semena-mena, menindas rakyatnya, itu juga nanti ada hisabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun pernah melakukan kezaliman, maka dari sini kita harus waspada, hati-hati. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain. Seorang suami yang bertindak semena-mena kepada istrinya, menceraikannya tanpa sebab, berbuat aniaya, tidak memberikan nafkah lahir maupun batinnya, suka memukulnya. Ingat wahai para suami, perbuatan kalian nanti ada hisabnya. Bahkan orang yang terdekat dengan kalian itu adalah istri kalian. Engkau zalimi, ingat ada hisabnya. Contoh juga orang tua yang berbuat zalim kepada anaknya, tidak memberikan pendidikan yang layak kepadanya, tidak peduli dengan pelajaran agamanya, pendidikan agamanya. Dia tidak peduli mau sholat atau tidak sholat, tidak pernah memerintahkan sholat, tidak pernah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dibiarkan, diberikan fasilitas-fasilitas yang merusak akhlaknya dan pikirannya. Ini nanti ada hisabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini berbuat zalim. Memberikan fasilitas, mungkin berupa HP atau yang sejenisnya, lantas dia tidak mengontrolnya, sampai melalaikan dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sampai meninggalkan sholat. Maka ingat, ini sebuah kezaliman yang nanti orang tua akan dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga seorang guru yang mengajar hanya untuk mencari gaji,
hanya sekedar menuntaskan kurikulum. Dia tidak peduli dengan akhlak, tingkah laku, perilaku murid-muridnya. Gak peduli. Sekedar menuntaskan kurikulum, digaji, selesai. Dia masa bodoh. Ini ingat, ini sebuah kezaliman yang nanti ada hisabnya. Bahkan mungkin menjatuhkan hukuman kepada muridnya yang tidak wajar, yang berlebihan, yang melampaui batas. Ini sebuah kezaliman. Begitu pula tetangga. Kita hidup di tengah masyarakat yang bertetangga, yang berdolim kepada tetangganya. Mungkin dia menghidupkan musik barangkali dengan keras sehingga tetangganya terganggu, atau dia parkir sembarangan di depan rumah tetangganya. Ini sebuah kezaliman. Dan ingat, semuanya akan dihisab. Dari zalim, melukai fisik, memukul atau yang sejenisnya, atau mengambil hartanya, atau menyakiti hatinya, atau yang lainnya. Semuanya ada hisabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin yang terakhir, kami akan bawakan sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena kita tahu bahwasanya kezaliman ini nanti ada hisabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau seandainya kita sudah melewati sirat, jembatan, jalan, ya, meniti jalan sirat. Setelah itu kita akan melewati namanya kontor. Nanti di situ kita akan dituntut orang-orang sesama kaum muslimin yang pernah kita dolimi. Maka Allah persilahkan di situ untuk menuntut atas kedoliman-kedoliman yang belum pernah kita kerjakan. Maka selama kita masih di dunia dan masih hidup dan bertemu dengan segenap kaum muslimin, maka kita minta dihalalkan, segera minta maaf dan minta dihalalkan dari kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepadanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, mungkin dia zalimi kehormatanmu, dia rusak kehormatanmu, dia sebarkan aibnya, lecehkan kehormatannya, atau sesuatu yang lain dari harta maupun fisiknya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini juga, sebelum nanti tidak berguna lagi dinar maupun dirham. Ingat ikhwan, semua ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menjelaskan ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal mukhlis?" Atadruna mal muflis? Wahai kalian para sahabat, apakah engkau tahu apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Qalu, mereka menjawab para sahabat, al-muflis mallahu dirhama man laisa lahu dirham wala mata'. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata para sahabat, orang yang tidak memiliki dinar, dirham, dan tidak memiliki harta. Iya, memang kita katakan secara bahasa demikian. Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya harta benda, orang yang bangkrut. Namun kata Rasulullah SAW, al-muflis
man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang nanti datang pada hari kiamat, yang dia membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, dan yang lainnya. Dia bawa pahala yang sangat banyak sekali nanti di hari kiamat. Walakin dharaba hadha wa syatama hadha wa akhadha mala hadha. Namun dia mencela orang ini, memakan harta orang ini, maka dia juga memukul orang ini. Kemudian pahala-pahala fa'ukhida bihasanatihim, maka diambil kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dia miliki, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa'in fanayat, jika habis pahala dia, maka dosa dari orang-orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepadanya, faturihat finnar, lantas dia dilempar, diseret ke api neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kawan, kegelapan-kegelapan ini akan menjadi berat, kezaliman ini menjadi kegelapan, dan kita semakin berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi nasihat untuk berdiri seorang pribadi dan untuk segenap kaum muslimin. Mohon maaf atas segala kekeliruan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari kezaliman kepada sesama makhluk, kepada Allah Azza wa Jalla, atau zalim terhadap diri kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.